Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Amin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taufik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari fikih saum, karena 15 hari lagi kurang lebih kita akan menjumpai, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan utaqa minan nar, pemerdekaan, pembebasan manusia muslim dari api neraka. Maka kita sambut bulan Ramadan ini dengan ilmu, karena dalam nazam atau syair Ibnu Ruslan mengatakan wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal ibadah tetapi tidak disertai dengan ilmunya, maka amal ibadah tersebut tertolak, tidak akan diterima. Kalau tidak diterima berarti dapat pahala atau tidak? Tentu tidak. Orang sering saya contohkan pakai peci. Peci ini satu kesunahan, sunnah Rasul pakai penutup kepala itu. Enggak harus peci, boleh imamah, boleh topi, boleh yang lain, yang penting penutup kepala. Ini hukumnya sunnah. Tapi kalau orang tidak dibarengi dengan ilmu, dia dipakai peci hanya untuk keren-kerenan saja, ya selama dia pakai nggak dapat pahala. Ya, kalau dibarengi ilmu, oh ini mah sunnah, saya pakai demi untuk melakukan kesunahan Rasul, dia pakai peci, bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk supaya dilihat ganteng oleh temannya, ya. Maka selama dia pakai, dia dapat pahala. Bapak Ibu sekarang menutup aurat, apa tujuannya? Supaya kelihatan kece, keren? Enggak. Karena apa? Kasih ilmunya. Nutup aurat hukumnya wajib, maka aku pakai baju untuk menutup aurat saya, bukan supaya kelihatan ganteng, kelihatan cantik. Enggak, bukan. Jadi kasih ilmu, barengi ilmu, ini satu ibadah. Saya tutup aurat saya, di situ dapat pahala. Tapi kalau selama ini kita pakai baju supaya kelihatan ganteng, pakai sarungnya sarung yang bagus, yang mahal, supaya kelihatan ganteng bagus, nggak dapat pahala. Gitu ya. Maka dalam kita berpuasa nanti kita barengi dengan ilmunya, supaya apa? Supaya puasa kita nanti penuh dengan pahala. Dalam kita mengamalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan pun penuh dengan pahala. Di masjid ini ada nggak digilir setiap kakak itu nanti ngasih takjil gitu? Ada. Kalau Bapak Ibu ngasih takjil
terpaksa atau malu oleh Pak Heri, wah ini udah menjadwal nih, kalau saya nggak ngasih nanti saya begini, akhirnya kepaksa ngasih takjil ke masjid, ya tidak dapat pahala. Barengi ilmunya, orang yang ngasih takjil, ngasih makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, pahalanya sama seperti orang yang berpuasa itu, dia dapat tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Itu kan besar pahalanya. Barengi ilmunya, akhirnya kita ngasih takjil karena meyakini akan besarnya fadilah, keutamaan kita memberi takjil. Sholat taraweh tidak terpaksa, sholat witirnya kita ikuti, dan lain sebagainya. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid At-Taufik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pembahasan kitab Shaum. Kitab menjelaskan tentang puasa. Kita sebelum menghukumi segala sesuatu, Bapak Ibu harus mengetahui definisinya. Apa itu puasa? Puasa secara bahasa adalah mutlaqul imsak, menahan diri. Secara mutlak menahan diri dari apapun namanya puasa secara bahasa. Maka ada dokter yang mengatakan kepada pasiennya sebelum itu pasien dioperasi, suruh ngapain? Puasa dulu ya Pak, puasa dulu ya Bu, gitu. Suruh puasa. Puasanya mereka seperti apa? Tidak boleh makan 6 jam sebelum operasi. Minum boleh tidak? Boleh. Minum boleh. Infus masih nempel di tangannya. Sebelum operasi nggak boleh makan selama berapa? 6 jam. Pak dokter ngomongnya puasa. Ya. Nah ini secara mutlak berarti ngambil dari sisi bahasa. Ada dulu cara diet. Nah, cara dietnya siapa sih? Deddy Corbuzier atau siapa? Ya, di situ disuruh puasa. Di siang hari tidak makan karbohidrat. Tapi kalau makan sayur boleh, makan buah boleh, minum boleh, cuman karbohidrat tidak boleh dimakan. Ngomongnya apa? Puasa. Gitu ya. Sayyidatuna Maryam alaihissalam, beliau itu diceritakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Kata Sayyidatuna Maryam, aku bernadar kepada Zat yang Maha Rahman, Allah Subhanahu wa taala, untuk berpuasa. Apa maksud dari beliau berpuasa? Falan ukallimal yauma insiya. Dari sekarang aku gak akan ngomong lagi dengan siapapun manusia. Itu disebut oleh beliau sebagai puasa. Puasa ngomong, gitu. Ya. Kalau orang-orang salaf itu ada istilah yang namanya puasa ngerowot, puasa dari nasi, enggak makan nasi, puasa dari lauk yang bernyawa, itu enggak makan, makannya hanya sayur-sayuran saja, itu namanya puasa. Tapi secara bahasa. Nah, puasa secara syariatnya itu apa? Puasa secara syariat adalah al-imsak an jami'il mufattirat, menahan diri dari segala macam pembatalan puasa. Pembatalan puasa insya Allah nanti kita akan ketahui bersama apa saja itu. Jangan sampai ketika kita puasa melakukan pembatalan puasa. Dari kapan sampai kapan? Min tulu'il fajri. Mulai puasanya kita dari munculnya fajar. Sampai kapan? Ila ghurubisy syamsi, sampai tenggelamnya, terbenamnya matahari. Maka dengan definisi ini, orang yang mengatakan ketika kita makan sahur tiba-tiba terdengar adzan subuh, selama masih adzan kita boleh makan. Pernah dengar ini? Pernah tidak? Pernah. Nah itu kata siapa? Allahu a'lam, saya telusuri belum dapat rujukan kaulnya itu dari mana, muncul itu dari mana, saya belum
tahu. Jadi saya cari definisi puasa yang kayak gini, belum menemukan definisi yang lain. Kan jelas, berarti nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh melakukan pembatalan puasa dari kapan? Munculnya fajar. Kalau fajar itu muncul jam, sekarang ini jam 4:40 itu fajar, maka setelah 4:40 kita udah nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi, walaupun di sana itu belum ada. Ya, saya ulangi, fajar umpamanya jam 4:40, maka setelah jam 4:40 kita tidak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, kalau imsak itu kan 5 menit sebelum fajar, sebelum muncul fajar namanya imsak 5 menit, maka 4:35 sudah ada woro-woro al-imsak, sudah ada. Setelah imsak itu kita boleh makan minum atau tidak? Boleh. Imsak itu bukan berarti fajar, enggak. Ya, al-imsak tujuannya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu ketika puasa ada imsak enggak? Ada. Tapi enggak diworo-woro di masjid gitu. Enggak dielankan di masjid, tidak. Jadi kesunahan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul berhenti makan sahur 50 ayat sebelum fajar. Nah, orang sekarang mengibaratkan adalah al-imsak. Makanya di sini saat kita tiru itu namanya al-imsak. Cuma zaman Rasul tidak diworo-woro, itu tidak ada di mic al-imsak, imsak nggak ada. Ya, cuma untuk pentambihan, peringatan kepada kita supaya kita punya waktu untuk mensterilkan mulut kita dari namanya makanan, minuman, dan lain sebagainya. Ya, jadi setelah al-imsak itu boleh makan, minum atau tidak? Boleh, asalkan hati-hati. Nanti kalau sudah masuk waktu fajar, contoh tadi jam 4:40, jangan lagi makan, jangan lagi minum. Nah, kalau adzan belum selesai bagaimana? Enggak usah terpaku kepada adzan, karena terpakunya kita ke waktu fajar. Selama waktu fajar sudah masuk, mau sudah adzan ataupun belum, itu enggak boleh makan, enggak boleh minum. Paham insyaallah? Oke, waktu fajar sudah masuk, kita mulai berpuasa dan sampai ghurubi syams, terbenamnya matahari. Sampai terbenam matahari itu harus yakinan. Enggak boleh kemudian kita berpuasa sore hari mendengar adzan kemudian ragu, bener udah maghrib atau belum? Ini biasanya masjid kalau adzan kecepatan 1 menit 2 menit, dia masih ragu nih maghrib atau belum. Maka ini orang nggak boleh makan, nggak boleh berbuka. Kenapa? Karena dalam hatinya masih ragu, harus benar-benar yakin. Maka kalau menurut saya kembali kepada jadwal yang sudah ditentukan, ditandatangani, disahkan oleh Kemenak setempat, itu lebih aman. Karena satu masjid dengan masjid lain biasanya ada yang berbeda dan mereka ada kecepatan 1 menit 2 menit. Ya, ini yang harus jadi rujukan kita adalah orang kepercayaan. Siapa? Di Indonesia ada MUI, di Indonesia ada Kemenak, balik dong ke mereka. Ya, minta jadwal, mana nih jadwal yang bisa kita jadikan patokan. Setelah itu barulah kita adzan mengikuti jadwal tersebut, karena mereka yang bertanggung jawab untuk menentukan jadwal. Nah, kita tidak makan, tidak berminum dari munculnya fajar sampai terbenamnya matahari biniyatin makhsusah, dengan niat-niat tertentu. Nah, kalau kita sudah paham definisi dari
menjelaskan tentang hukum puasa. Kenapa harus ada penjelasan hukum puasa? Dikarenakan di antara salah satu kesohihan kita berpuasa adalah mengetahui waktu puasa. Jadi Bapak Ibu sebelum berpuasa harus tahu terlebih dahulu hari ini boleh puasa atau tidak. Ya. Nah, hukum puasa ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama hukumnya wajib. Yang kedua hukumnya sunnah. Ketiga hukumnya makruh dan keempat hukumnya haram. Wajib kita berpuasa yang pertama kapan? Ketika puasanya adalah puasa Ramadan, maka hukumnya wajib. Yang kedua atau puasa nadar. Apa itu nadar? Nadar adalah sesuatu yang asalnya tidak wajib tetapi kita jadikan wajib. Sholat duha hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Kemudian kita bernadar kepada Allah, ya Allah, kalau anak saya lulus dari sekolah dengan nilai terbaik, maka aku bernadar kepada Engkau akan sholat duha 8 rakaat. Maka setelah terbukti anaknya lulus dengan nilai terbaik, sholat duha 8 rakaat menjadi wajib bagi dia. Namanya nadar. Pernah Bapak Ibu bernadar? Pernah. Bernadar itu ternyata sesuatu yang makruh. Hukum nadar hukumnya apa? Makruh. Kenapa dimakruhkan? Karena dia itu orang pelit. Nadar itu tandanya orang pelit. Kenapa? Ya karena umpama si anak ini tidak lulus atau lulus tapi nilainya enggak terbaik, dia itu bakal sholat duha 8 rakaat. Tidak. Iya benar. Para ulama menghukumi nazar itu hukumnya makruh. Dikarenakan ini tadi. Ya Allah, umpama anak saya nanti lulus dengan nilai terbaik, aku akan menyembelih kambing. Ya, teman-teman saya ajak, saya undang untuk makan-makan di sini. Kalau anaknya nggak lulus, kira-kira nyembelih kambing atau tidak? Oh enggak. Nah ini nadar hukumnya makruh karena itu menjadi tanda orang pelit. Nah, terus bagaimana sebaiknya kata para ulama? Sebaiknya mau lulus tidak lulus atau lulus nilai terbaik atau tidak terbaik, tetap kita berwasilah dengan sedekah kita. Sedekah yang banyak dengan harapan Allah kasih anak kita lulus dengan nilai terbaik. Itu yang paling baik. Insyaallah bisa dipaham. Ya, udah sedekah sebanyak-banyaknya. Kita punya harapan kepada Allah, ya Allah, dengan sedekah ini semoga Engkau kasih ini. Itu yang paling baik daripada kita nadarkan. Nah, puasa qada Ramadan juga hukumnya wajib. Bapak Ibu yang masih memiliki qada Ramadan segera diqada ya. Ini masih ada 15 hari lagi menuju Ramadan, kita qada semuanya puasa, hutang-hutang puasa kita. Dan tidak satu pun daripada ulama madhab yang mengatakan qada Ramadan tidak wajib. Enggak ada. Ya, semua mengatakan wajib mengqada. Selama kita hidup, kita punya hutang puasa Ramadan, maka kita harus qada. Enggak boleh tidak. Ada enggak Ustaz? Orang yang punya hutang puasa Ramadan tetapi membayarnya hanya pakai fidyah saja, tidak membayar, tidak mengqada puasa. Ada enggak kira-kira? Ada. Cuman hanya 2 orang. Selain 2 orang ini, dia wajibnya qada puasa. Siapa itu? Orang yang punya hutang puasa tetapi dia mengqada hanya dengan membayar fidyah saja. Yang pertama adalah Syekhul Haram, orang yang sudah sangat tua sehingga dia nggak kuat puasa. Syekhul Haram, tua renta, sepuh banget. Nah maka dia ini, apalagi yang sudah pikun kayak gitu, dia nggak ada kewajiban mengqada puasanya. Kewajibannya hanya membayar fidyah. Kenapa? Karena dia nggak mungkin disuruh puasa.
Oh dia udah makan sejam kemudian, saya lu nggak dikasih makan sama anak saya katanya. Udah sejam tadi kita kasih makan, ngomong tidak dikasih makan. Nah ini Syekhul Haram, orang yang sepuh, dia nanti tidak wajib mengqadha puasa. Wajibnya apa? Hanya membayar fidyah. Setiap 1 hari puasa 1 mud. 1 mud itu sekitar 0,67 kilogram, setengah kilo lebih dikit ya, atau 700 gram ya, 700 graman lah, sekitar itu. Yang pertama. Dan yang kedua, orang yang dia itu sakit, yang kata dokter tidak mungkin sembuh dari sakit tersebut, maka ini orang yang sudah divonis oleh dokter tidak mungkin sembuh dari sakitnya, ketika dia punya hutang puasa, dia tidak wajib mengqadha puasa itu. Wajibnya adalah membayar fidyah. 2 orang ini saja. Nah selama kita mampu puasa, ya kita wajib mengqadha puasa kita. Kecuali kalau kita orang yang sudah sepuh, sangat sepuh sekali, atau kita itu punya penyakit, umpama saya berpuasa, maka sakit saya akan bertambah parah dan kata dokter gak akan bisa sembuh. Ya, maka ini orang nanti tidak wajib mengqadha puasa. Nah, hukum puasa yang berikutnya adalah puasa sunnah. Ini hukum asal puasa adalah sunnah. Ada puasa yang setiap minggunya, ada setiap hari ada, sunnah puasa setiap minggu ada, sunnah puasa setiap bulan ada, sunnah puasa setiap tahun juga ada. Puasa yang setiap tahun apa contohnya? Seperti puasa Arafah, puasa Tarwiyah dan Arafah. Kapan itu? Tanggal 8 Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah. Ketika orang-orang yang berhaji wukuf di tanah Arafah, di sanalah kita orang yang tidak sedang wukuf disunahkan berpuasa. Jadi puasa Arafah itu Bapak Ibu disunahkannya hanya bagi orang-orang yang tidak wukuf di Arafah. Kalau kita berhaji kemudian wukuf di tanah Arafah, sunnah puasa enggak? Tidak. Kesunahan puasa untuk kita. Mereka wukuf di Arafah terhapuskan seluruh dosa-dosanya, sedangkan kita yang tidak wukuf di Arafah terhapuskan dengan apa? Gitu ya. Makanya kita terhapuskan dosa-dosa kita dengan sebab kita puasa di tanggal 9, tanggal di mana orang-orang haji sedang wukuf di tanah Arafah. Jadi pahalanya puasa itu sangat besar sekali. Puasa Arafah, puasa apa lagi? Tasu'a, Asyura, kapan itu? Di tanggal 9 Muharram, di tanggal 10 Muharram, 9, 10 Suro istilahnya. Maka puasa di hari itu pun termasuk puasa sunnah yang berulang setiap tahun. Kemudian ada lagi tanggal 11 min Muharram wasit min Syawal, 11 dari bulan Muharram pun kita disunahkan puasa. Tanggal 6 hari setelah 1 Syawal, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita puasa sunnah juga. Ini faedahnya sangat besar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikut sertakan 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal, maka dia seakan-akan puasa 1 tahun sempurna. Ya. Nah, puasa 6 hari Syawal ini apakah harus berturut-turut? Khilaf. Ada yang mengatakan wajib berturut-turut, ada yang mengatakan tidak. Yang penting ada di bulan Syawal, boleh kita puasa. Sehari puasa, sehari lagi tidak. Nanti puasa lagi, tidak lagi. Maka itu termasuk daripada orang yang berpuasa di bulan Syawal. Ini berulang-ulang setiap tahunnya. Ada puasa
satu puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu hari-hari terang, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Pernah Bapak Ibu puasa Ayyamul Bid? Pernah? Ya, kalau nggak pernah, ayo coba dilakukan. Tanggal berapa? 13, 14, dan 15. Namanya Ayyamul Bid, berulang-ulang setiap bulan. Ada lagi puasa namanya Ayyamus Sud, hari-hari gelap. Hari-hari gelap itu kapan? Tanggal 28, 29, dan 30 setiap bulannya. Ini sunnah Ayyamus Sud ini. Pernah dengar sebelumnya? Belum pernah. Ini sunnah Ayyamul Bid sunnah, Ayyamus Sud sunnah. Di hari terang sunnah puasa 3 hari, di hari-hari gelap pun sunnah puasa 3 hari, 28, 29, dan 30 di setiap bulannya. Dan ada puasa yang disunahkannya itu berulang-ulang setiap minggunya, setiap pekannya. Ini kita udah lakukan insya Allah, yaitu puasa Senin, puasa Kamis. Ada kesunahan lagi puasa dahar. Setiap hari dia puasa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, puasa lagi, tidak lagi. Dan sebaik-baik puasa sunnah adalah puasa Daud. Ya, sebaik-baik puasa dan sunnah adalah puasa Daud. Nah, wa afdalu siyamin nafli, paling utamanya puasa sunnah adalah shaumu yaumin wa iftaru yaumin, berpuasa sehari, berbuka sehari, puasa lagi, berbuka lagi. Wa huwa shaumu sayyidina Daud alaihi salam. Ini adalah puasanya Nabiullah Daud alaihi salam. Ya, puasa hukumnya wajib, puasa hukumnya sunnah, dan yang ketiga ada puasa yang hukumnya makruh. Apa itu puasa hukumnya makruh? Puasa sunnah hanya di hari Jumat saja. Kemisnya dia nggak puasa, Jumatnya puasa, Sabtunya nggak puasa. Atau puasa sunnah hanya di hari Sabtu saja. Puasa sunnah hanya di hari Ahad saja, di hari Minggu saja. Maka ini hukumnya makruh. Nah, kalau puasanya qadha Ramadan di hari Jumat saja, kena hukum makruh atau tidak? Tidak. Karena puasa qadha kapan saja, kecuali hari-hari yang diharamkan puasa. Makanya dari kemarin saya mendapatkan satu pertanyaan, Ustaz, kalau sudah nisfu Sya'ban kita nggak boleh puasa ya, katanya, karena sudah tutup buku katanya. Begitu. Makanya ada perincian, ya. Kasih tahu nih, setelah setengah di bulan Sya'ban, ini kita sekarang berarti tanggal 15, berarti esok tanggal 16, 17, 18, 19 sampai akhir Sya'ban kita boleh berpuasa atau tidak? Ada 2 perincian. Bapak Ibu puasanya fardu qadha Ramadan atau puasanya sunnah? Kalau Bapak Ibu puasanya qadha atau fardu, maka boleh secara mutlak. Mau puasa di tanggal 16-nya boleh, 20-nya boleh, 25-nya juga boleh. Bahkan di tanggal 30 Sya'ban pun masih boleh mengqadha puasa Ramadan. Kapanpun diperbolehkan. Yang penting puasanya itu adalah puasa fardu atau puasa wajib. Ya, jadi tidak secara mutlak tidak boleh puasa di setelah nisfu Sya'ban. Enggak. Ada perincian. Kalau puasanya wajib, kapanpun boleh. Ya, kecuali nanti 5 hari yang diharamkan puasa di Sya'ban enggak termasuk. Itu kalau puasanya wajib. Kalau puasa sunnah bagaimana? Kalau puasa sunnah maka syaratnya dia itu harus berkelanjutan. Umpama Bapak Ibu tanggal sekarang 15 Sya'ban berpuasa sunnah, esok 16 mau puasa sunnah boleh. 16 puasa sunnah, 17-nya mau puasa sunnah lagi boleh.
17 puasa sunnah, 18 mau puasa sunnah lagi boleh. 19 dia nggak puasa sunnah, maka 20-nya dia nggak boleh puasa sunnah. Paham? Jadi harus berkelanjutan. Kalau sudah putus sehari, setelahnya dia tidak diperbolehkan puasa sunnah, kecuali ada kecuali lagi. Dia sebelumnya tidak memiliki kebiasaan puasa. Kalau kita sebelum nisfu Sya'ban punya kebiasaan puasa Senin, kebiasaan puasa Kamis, kebiasaan puasa Daud sehari puasa sehari tidak, atau puasa Dahr yang setiap hari puasa, maka ini orang boleh untuk berpuasa walaupun sudah terputus. Biasanya kita nih puasa Senin dan Kamis. Nah, di tanggal 16, 17, 18 itu di hari Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, 16, 17, 18, 19 mau puasa Senin boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Kan tidak beruntut itu tadi. Sudah 3 hari dia nggak puasa, kemudian hari keempatnya dia mau puasa, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena dulu sebelum nisfu Sya'ban saya sudah terbiasa puasa Senin Kamis. Jadi paham? Nah, kebiasaan itu dihitungnya bagaimana sih? Dianggapnya bagaimana? Apakah setiap Senin dia puasa seumur hidup? Apakah setiap Kamis dia puasa seumur hidup? Jadi dinamakan, oh ini udah biasa puasa Senin Kamis, atau bagaimana? Enggak. Kata para ulama, yang penting dia sudah pernah melakukan puasa Senin, namanya ini udah terbiasa puasa Senin. Seumur hidupnya dia sebelumnya sudah pernah puasa Kamis, maka ini orang sudah dikatakan biasanya puasa Kamis. Jadi kita selama ini mestilah seumur hidup pernah puasa Senin ya. Mesti pernah seumur hidup puasa Kamis itu pernah. Makanya di bulan Sya'ban 16, 17, 18, 19 enggak puasa, 20 kita mau puasa Senin Kamis boleh atau tidak? Boleh, karena sebelum nisfu Sya'ban kita sudah pernah puasa Senin Kamis. Itu hukumnya. Nah, orang-orang kan enggak mau memperincikan, ngomongnya cuma enggak boleh puasa setelah nisfu Sya'ban. Sama seperti setelah kita sholat subuh sampai nanti muncul tuluk matahari, boleh sholat nggak kita? Nah, kalau udah tahu mah jawabnya boleh, tapi ada syarat tertentu kan gitu. Kalau orang yang nggak boleh, itu kan waktu haram, gitu kan? Nggak boleh sholat, itu waktu haram. Setelah kita sholat asar, nggak boleh sholat, itu waktu haram, kan gitu. Ini harus diperinci. Yang nggak boleh dilakukan sholat apa? Itu harus diperinci lagi. Kalau kita mau sholat qadha zuhur setelah sholat asar, boleh atau tidak? Boleh. Kita mau mengqadha sholat isya setelah kita sholat subuh, boleh atau tidak? Boleh. Sholat gerhana bulan terjadinya itu setelah kita sholat subuh. Setelah kita sholat subuh melihat gerhana, loh kok terjadi gerhana, sunnah sholat enggak? Atau nanti nunggu matahari muncul kita baru sholat gerhana? Ya udah beres gerhananya. Ya makanya ada sholat tertentu yang memang diharamkan dilakukan di waktu-waktu haram. Tidak seluruh sholat diharamkan. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi pentingnya ngaji itu seperti ini. Kita lanjut. Tadi sholat hukum wajib sudah, sholat hukum sunnah sudah. Kalau sholat puasa hukumnya wajib, puasa hukumnya sunnah, dan puasa hukumnya makruh. Sekarang puasa yang hukumnya haram. Haram terbagi jadi dua. Ada haram dan dia sah, dan ada puasa yang hukumnya haram plus tidak sah. Haram beserta sah, jadi dapat hukum dosa tapi sah puasanya. Siapa itu? Salah satunya adalah puasanya seorang istri tanpa seizin suami.
Ibu-ibu puasa Senin, ibu-ibu puasa sunnah, ibu-ibu puasa dahar, puasa Daud tanpa seizin suami. Nih suami, saya mau puasa Senin ya, jangan, tetap puasa dia, maka kena hukum dosa, haram. Sah nggak puasanya? Sah. Puasanya sah, tetapi terkena hukum dosa. Dosanya apa? Karena tidak taat suami, menghalangi suami untuk istimta dengan istri. Harusnya suami bisa bersenang-senang dengan istri, karena istri berpuasa, suami gak bisa, akhirnya ngerundel dalam hatinya, ini istri ya. Dari situ terkena hukum haram. Gitu ya. Jadi ibu-ibu kalau mau puasa Senin Kamis izin dulu Bu ke suami. Kecuali kalau suaminya luar kota, gak mungkin pulang, maka tanpa izinnya tidak masalah. Tapi kalau suami ada di rumah, ibu ketika hendak puasa harus izin. Nah kalau puasanya fardu bagaimana? Mengqadha puasa Ramadan, masih ada waktu banyak untuk mengqadha, tapi hari ini mau mengqadha, izin ke suami. Suami, saya mau qadha Ramadan ya. Si suami mengatakan jangan. Nah, ya, maka hukumnya bagaimana? Ibu tetap puasa boleh atau tidak? Kalau ibu tetap kekeh ikut puasa, kekeh puasa nih, dapat dosa atau tidak? Selama masih ada waktu lain, maka ibu dosa, karena masih ada waktu lain untuk mengqadha. Berbeda halnya punya hutang puasa 5 Ramadan dan waktu hanya tersisa 5 hari saja sebelum Ramadan, maka suami haram melarang istri untuk mengqadha puasanya. Gitu ya. Kembali lagi kemana? Ke istri masih punya waktu lain enggak untuk mengqadha puasanya. Kalau masih punya, maka istri terkena hukum haram. Kalau sudah tidak punya waktu, suami yang melarang yang terkena hukum haram. Nah, itu haram tetapi sah. Ada haram yang tidak sah. Haram tetapi sah itu banyak loh Bapak Ibu. Kita di masjid bawa HP, sekarang kan transaksi jual beli pakai HP. Ya, pakai Shopee, pakai WA juga bisa, Facebook juga bisa. Transaksi jual beli, deal-dealannya di dalam masjid pakai HP. Ini hukumnya haram. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau kalian itu melihat ada orang yang berjual beli di dalam masjid, maka doakan dia nggak dapat keuntungan. La robahakallah. Ya, semoga Allah tidak kasih engkau keuntungan. Suruh doain kayak gitu. Kalau ada sesuatu barang hilang di masjid, kemudian kalau ada barang hilang, kemudian diumumkan di masjid. Barang siapa yang menemukan kunci motor saya begini, ngumumin barang hilang di masjid, maka kita disuruh doain apa? La raddakallahu dhallan. Semoga Allah tidak mengembalikan barang hilangmu. Iya, itu perintah Rasul. Nggak boleh kita mengumumkan barang hilang di masjid. Nggak boleh kita jual beli transaksinya di masjid. Hukumnya haram, tapi sah. Andai terjadi jual beli, maka barang yang dibeli jadi milik pembeli, uang yang dikasihkan jadi milik penjual. Sah jual belinya, tetapi terkena hukum haram. Ada lagi transaksi ketika adzan Jumat dikumandangkan, khusus laki-laki. Orang yang berkewajiban sholat Jumat laki-laki, kemudian sudah berkumandang adzan Jumat yang sebelum khutbahnya, adzan 2 berarti kalau 2 kali adzan yang keduanya udah berkumandang, laki-laki di bawah beli cilok, maka ini laki-laki yang bertransaksi kena hukum haram. Haram hukumnya, dosa. Tapi sah nggak ciloknya jadi milik pembeli? Jadi milik pembeli, boleh dia makan. Uang yang diberikan ke penjual halal untuk dia, cuman dia yang bertransaksi terkena hukum haram. Kalau perempuan bagaimana? Perempuan tidak kena hukum haram karena mereka tidak berkewajiban sholat Jumat. Nah, itu haram.
haram tapi sah. Nah sekarang ada puasa haram dan tidak sah. Ketika orang itu puasa di 5 hari. Yang pertama adalah hari Idul Fitri, tanggal 1 Syawal. Haram kita puasa, mau qadha mau sunnah tidak diperbolehkan. Kalau kita tetap mengqadha di tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri, maka puasanya kita tidak sah, kita harus ganti di hari yang lain. Kita akan hukum haram, dosa. Yang kedua, di hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Enggak boleh kita puasa qadha ataupun sunnah. Dan 3 hari namanya hari tasyrik. 11, 12, 13 Dzulhijjah. 5 hari ini haram bagi kita berpuasa, mau puasanya itu fardu ataupun sunnah. Maka ketika ibu bapak mengqadha puasa Ramadan di selain 5 ini itu diperbolehkan. Bisa dipahami insyaallah ya. Berikutnya kita sampai ke jam 6. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu jumlahnya ada 4. Ini ketika kita puasa sah atau tidak puasa saya. Ketika memenuhi 4 syarat ini, insya Allah sah puasanya. Kalau salah satu dari 4 syarat ini hilang, nggak terpenuhi, maka tidak sah puasa kita. Yang pertama harus muslim. Nah, kalau ada non muslim ikut-ikutan berpuasa, maka puasanya non muslim itu menjadi tidak sah. Atau orang muslim di ketika fajar hari dia puasa sampai zuhur masih puasa, kemudian naudzubillah dia murtad, keluar dari agama Islam, dan diteruskan dilanjutkan sampai maghrib. Dia udah murtad di zuhur tadi, tapi dia belum makan, belum minum, dan dilanjutkan puasanya sampai maghrib berbuka. Sah nggak puasanya tadi? Enggak sah, karena dia sudah keluar dari agama Islam di zuhur tadi. Lah nanti setelah setahun dia kembali ke Islam, wajib mengqadha nggak puasa yang setengah tadi? Wajib, karena puasanya belum sah atau tidak sah. Yang kedua harus berakal sehat maksudnya, bukan orang gila, bukan orang yang pingsan, orang yang koma. Orang koma itu puasanya sah atau tidak? Ya, puasanya nggak sah dan dia nggak wajib puasa loh. Orang koma itu, jadi umpama toh dia sadar dari komanya, dia nggak wajib mengqadha. Nah kalau pingsan sah nggak puasanya? Puasanya bisa sah kalau dia sempat sadar di siang hari. Siang itu dari fajar sampai maghrib namanya siang. Dia sempat sempat sadar di siang hari, maka sah puasanya. Kalau nggak sadar sama sekali, sudah jam 5 sore, jam sebelum fajar dia udah pingsan, bangun sadarnya jam setelah maghrib. Seharian pun maka puasanya tidak sah, tapi tidak wajib mengqadha karena tidak berakal. Kemudian yang ketiga harus suci dari haid nifas. Maka ibu-ibu yang haid tidak sah puasanya, Bu. Baru puasa sampai jam 9 pagi keluar darah haid, batal seketika itu. Ya, nanti wajib mengqadha atau tidak? Wajib. Nifas pun sama, melahirkan pun sama. Ya, wanita melahirkan otomatis batal puasanya. Dan yang keempat harus mengetahui bahwa hari tersebut bisa dilakukan puasa. Jadi patokannya selain 5 hari tadi ya, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari tasyrik. Kalau kita udah tahu maka sudah sah puasanya. Selama ini nih kita puasa Ramadan, tahu nggak syarat 4 itu? Terpenuhi nggak kira-kira? Muslim, alhamdulillah. Berakal, alhamdulillah kita berakal. Suci haid nifas, laki-laki bebas haid nifas, perempuan nanti tinggal melihat saja. Dan kita tahu bahwa hari ini itu boleh dilaksanakan puasa. Maka insya Allah sudah sah puasa kita. Dan yang terakhir
minimal 2 kali pertemuan. Jadi puasa itu memang lumayan banyak ilmunya. Insya Allah kita adakan pertemuan lagi untuk membahas sisanya. Nah sekarang kita akan bahas kewajiban puasa. Kita itu wajib puasa nggak sih? Gitu ya. Harus memenuhi syarat 5. Yang pertama harus muslim. Kalau non muslim mereka tidak berkewajiban puasa. Kalau non muslim masuk Islam wajib mengqadha puasanya enggak? Tidak, kecuali dia murtad, maka dia wajib mengqadha puasanya. Anak kecil ketika balik apakah wajib mengqadha puasa semenjak ia kecil? Tidak, karena anak kecil itu memang asli dari awal tidak berkewajiban puasa. Makanya syarat yang kedua, syarat kewajiban puasa harus mukallaf, adil, balik, berakal sehat, tidak gila, kemudian dia balik. Maka ketika ada anak kecil umur 7, 8, 9, 10 tahun, mereka belum berkewajiban puasa. Kalau mereka kita suruh puasa kemudian dengan sengaja berbuka, dosa enggak dia? Anak kecilnya berdosa? Tidak, karena tidak berkewajiban puasa. Yang berkewajiban kita sebagai orang tua untuk mengajarkan, memerintahkan puasa kepada anak. Itu yang wajib kita. Kita punya anak 7 tahun, 8 tahun sudah mampu untuk nahan lapar dari fajar sampai maghrib. Kita nggak perintahkan itu anak berpuasa, kita yang dosa. Ada anak, kita punya anak umur 9 tahun, kemudian masuk waktu subuh, kita biarkan dia tidur, enggak sholat subuh, dia dosa enggak? Si anaknya enggak, dia enggak kewajiban sholat, tapi kita yang dosa, karena memerintahkan satu kewajiban atau dalam Islam syariat itu kewajiban kepada orang tua, baik bapak atau ibu, nenek ataupun kakek. Ini orang-orang yang berkewajiban. Kalau kita biarkan itu anak tidur sampai jam 9, jam 8, jam 7 pagi kelewat waktu subuh dan kita nggak perintahkan itu anak untuk sholat subuh, maka kita yang berdosa. Ya, kalau anak itu nggak berdosa, kita yang berdosa karena tidak memerintahkan aturan atau syariat Islam kepada anak-anak kita. Mukallaf, akil dan balik, itu baru berkewajiban puasa. Dan itaqah harus mampu. Orang yang nggak mampu itu seperti orang yang punya penyakit mah, yang udah akut, kata dokter setiap 6 jam sekali harus makan. Ini berarti nggak mampu. Ini orang nggak wajib puasa. Ya, nggak wajib puasa. Lah nanti kemudian wajib mengqadha atau tidak tergantung di kedepannya bagaimana. Kalau kata dokter ini nggak mungkin sembuh, maka wajibnya bayar fidyah saja sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal tadi. Dan sehat tidak sakit, karena orang sakit boleh untuk tidak berpuasa, tapi nanti wajib mengqadha. Dan sakitnya sakit yang seperti apa yang boleh kita batalkan puasa? Apakah pusing dikit kemudian kita berbuka? Sakit gigi kecil dikit banget kemudian kita batalin puasa kita? Enggak. Sakit yang memperbolehkan kita untuk membatalkan puasa adalah sakit yang memperbolehkan kita tayammum. Kalau kita sakit umpamanya, kemudian kita dalam keadaan berpuasa, kalau kita lanjutkan puasa kita, sakitnya tambah parah. Itu yang diperbolehkan kita batalkan puasa. Kalau kita pusing dikit, kemudian kita tetap puasa sampai maghrib, pusingnya itu enggak bertambah, bahkan hilang kalau dipakai tidur, itu enggak wajib kita batalkan puasa dan enggak boleh membatalkan puasa. Jadi sakit yang umpama kita pakai puasa akan bertambah dan sakitnya itu enggak tertahan lagi. Disitulah kita diperbolehkan membatalkan puasa. Dan syarat wajib yang terakhir adalah iqamah atau kita bermukim, tidak sedang safar. Maka ketika kita sudah muslim, mukallaf, akil balik, mampu menahan lapar dahaga, sehat dan kita mukim, kita berkewajiban melakukan puasa.
Musafir boleh batalin puasa? Boleh, tapi dengan syarat dia safarnya itu sebelum fajar. Kalau safarnya jam 6, jam 7 pagi dia berangkat safar ke Jakarta atau ke Surabaya, maka di tengah jalan nggak boleh membatalkan puasa. Kenapa? Karena safarnya dia setelah fajar. Jadi orang yang dia itu safar boleh batalin puasa ketika berangkatnya sebelum fajar. Sama seperti Jumat. Bapak Ibu Bapak berkewajiban sholat Jumat. Ketika safar boleh nggak ninggalin sholat Jumat? Langsung sholat duhur boleh? Boleh, asalkan Bapak berangkat safarnya sebelum fajar. Kalau Bapak berangkat safarnya setelah fajar, nggak boleh meninggalkan sholat Jumat. Wajib mengikuti sholat Jumat. Berhenti di satu masjid, ikut sholat Jumat. Kenapa? Safarnya setelah fajar. Kalau safarnya sebelum fajar, bebas orang-orang sholat Jumat, kita langsung sholat duhur, tidak masalah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Mangga. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diminta diterangkan mengenai jual beli atau transaksi di dalam masjid. Nah, dan yang menjadi pertanyaan adalah batasan masjid itu di mana? Nah, batasan masjid itu seberapa? Kalau batasan menurut ulama salaf keseluruhan adalah tanahnya. Karena definisi masjid adalah mawqifalis shalah, tanah yang diwakafkan untuk sholat. Maka selama umpama tanah parkiran sebelah itu adalah tanah masjid, orang jualan di situ hukumnya juga haram, tidak diperbolehkan. Ya, ini menurut ulama salaf kita. Sekarang ada namanya fikih kontemporer yang membahas perkembangan zaman. Zaman sekarang tanahnya tanah masjid, wakaf untuk masjid, cuman bangunan yang bawah untuk basement parkiran, bangunan yang kedua untuk masjid, bangunan yang ketiga supermarket. Zaman sekarang. Nah, ini ternyata dibahas juga. Kalau kita menghukuminya itu sama seperti ulama salaf, tentu tidak bisa. Mereka kena dosa semua. Makanya ada fikih kontemporer yang mengatakan, oh berarti yang dimaksud masjid adalah bangunan atau ruang yang dipakai untuk sholat, ruang utama. Ini ruang utama untuk sholat kan ya? Maka orang transaksi di sini itu dapat hukum haram. Kalau di luar bagaimana serambi itu bukan ruang utama, maka dihukumi halal. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum Ramadan ada pembahasan mengenai puasa dan sebetulnya sudah dicatat banyak ini ya dari kami menunjukkan ada 11 pertanyaan tapi nggak mungkin. Mohon izin tiga dulu. Mangga. Izin tiga dulu. Yang pertama saya membuka media begitu ya. Jadi kan tatkala kita mau berbuka puasa itu niat dulu gitu ya. Tapi bagi yang niat malam kasur itu mungkin aman ya. Tapi yang satu lagi yang agama itu katanya jadi bukan niat dulu tapi makan dulu, karena artinya itu bertanya telah hilang kehangatan gitu ya. Yang itu. Nah itu gimana itu ya? Lalu yang kedua adalah tadi orang yang dalam perjalanan atau yang mungkin yang tidak mungkin itu tidak wajib untuk sholat Jumat. Sholat Jumat. Iya. Apabila misalkan kita mudik begitu ya, berapa hari digolongkan ke dalam mungkin Hampir. mungkin ya, itu apakah ada batasannya? Lalu yang ketiga tadi kalau mungkin mudah-mudahan saya tidak salah dengar gitu, karena saya baru dengar gitu. Jadi puasa yang pertengahan 30
13, 14, 15 dan puasa ke-8 aku itu. Nah, hari-hari ke-8 gelap. ini kaitannya dengan apa? Dengan keuangan begitu ya. Karena bayaran habis. Bulan begitu. Nah itu terus terang saya baru dengar kan. Terima kasih tiga dulu nanti selanjutnya sisanya. Insya Allah. Ketika kita berpuasa, berdoa dulu atau makan dulu doa puasa ya. Maka aturannya adalah sebelum kita makan baca basmalah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, makan minum. Setelah kita makan minum berbuka barulah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhama wa tallatil urub wa thabatal ajru insyaallah. Ya, kesunahannya seperti itu. Jadi doanya ini doa setelah berbuka, bukan doa sebelum berbuka. Kalau sebelum makan minum bismillah Allahumma barik lana. Setelah makan minum berbuka barulah Allahumma laka sumtu. Nah, membaca doa Allahumma laka sumtu apakah setelah minum atau setelah mencicipi makanan atau setelah makan besar? Ya setelah minum. Enggak usah nunggu makan besar. Setelah minum seteguk 3 teguk, makan kurma barulah syukur Allahumma laka sumtu, ya Allah aku puasa untuk Engkau, wa bika amantu kepada Engkau aku beriman, wa ala rizqika aftartu dengan rizkimu ini loh aku berbuka gitu. Ya, dahabat doma sampai hilang kehausan. Itu sunnah ada disebutkan di kitab Fathul Mu'in, kesunahannya seperti ini. Dan sampai sekarang saya belum pernah menemukan adanya doa Allahumma laka sumtu sampai akhir sebelum berbuka, sebelum makan buka ya, itu belum pernah menemukan. Yang saya temukan kesunahnya setelah berbuka, sebelum makan Allahumma barik lana. Kemudian yang kedua tentang safar sholat Jumat. Ya, orang yang mukim sholat Jumat, orang yang mukim wajib sholat Jumat. Saya namanya mukim. Saya bukan penduduk asli Bandung. Saya namanya mukim. Orang dikatakan mukim kalau sudah 4 hari lebih di tempat tersebut, namanya mukim. Ya. Ini kalau sudah direncanakan, umpama saya dari Semarang menuju Bandung, udah ada rencana di Bandung berapa hari, sebulan umpamanya, maka sampainya saya di Bandung saya nggak boleh lagi mengqashar menjamak dan saya wajib Jumat. Kenapa? Karena rencananya dari awal sudah 4 hari lebih. Tapi kalau belum tahu, maka selama 3 hari dia boleh mengqashar menjamak atau tidak sholat Jumat. Jadi orang dikatakan mukim kalau sudah 4 hari lebih di tempat tersebut, itu namanya mukim. Bapak dari Bandung, rumahnya di Bandung, mudik ke Tasik, ya, ke rumah bapak ibu. Mudik ke Tasik, ke kampung halaman. Di Tasik beberapa hari Pak? 5 hari. Maka bapak sampai masuk ke gerbang desa itu, ya, di kampung halaman, sudah bapak disebut sebagai mukim. Kenapa? Karena niatnya 4 hari lebih. Enggak boleh lagi bapak mengqashar, enggak boleh lagi bapak menjamak, dan wajib mengikuti sholat Jumat. Ya, selama dia safar boleh untuk tidak ikut sholat Jumat. Tapi ketika gambaran seperti tadi, bukan musafir lagi namanya adalah mukim. Okay. Kemudian yang ketiga, puasa ayyamun bid, ayyamun sud, hari-hari terang, hari-hari gelap. Ini adalah kesunahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul lakukan itu. Ya. Oleh dokter zaman sekarang ini diteliti, kenapa sih, apa sih faedah puasa di hari-hari terang? Hari-hari terang tanggal 13, 14, 15 ternyata itu kenceng-kencengnya darah. Kalau darah lagi kenceng banget ngalirnya, fresh itu, maka orang kalau tidak diimbangi dengan puasa bisa jadi darah tinggi. Makanya berpegang sunnahnya di tanggal 13, 14, 15 supaya darahnya itu mengalirnya keluarnya itu kencang ya. Dan ayam usul kenapa? Itu satu memang karena dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ayam usul itu darah lemah ya. Darah sedang paling lemahnya darah di hari-hari gelap itu. Jadi maka ada
mengimbangi tubuh kita. Ya. Belum pernah mendengar puasa Ayyamul Bid, Ayyamul Sud ini? Belum pernah. Ini familiar di kalangan pesantren, familiar. Hukumnya sunnah, dua-duanya kita laksanakan. Nah, silakan ada lagi. Ibu-ibu ada pertanyaan maka Bu. Kalau yang ini yang hamil bisa fidyah nggak? Kalau pas hari mendekati ke sebulan terakhir, kalau ini kalau pas puasa berbahaya, ya boleh nggak nih? Karena 1 bulan kalau mengkodok kan lumayan. Iya. Itu boleh di fidyah nggak? Jadi orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, orang yang tidak mengikuti puasa di bulan Ramadan itu terbagi jadi 4. Ya, agak lama dikit nih ya. Yang pertama dia wajibnya hanya mengqadha saja. Yang kedua hanya membayar fidyah saja. Yang ketiga membayar fidyah plus qadha. Dan yang keempat enggak wajib membayar apapun. Orang yang tidak ikut puasa di bulan Ramadan terbagi jadi 4. Yang pertama wajibnya qadha saja. Siapa itu? Orang yang batal puasanya tanpa sebab apapun. Contoh dia itu mandi biasa ya. Mandi biasa di jam 7 pagi dia puasa, kemudian masuk air ke telinga tanpa sengaja. Mandi biasa tapi itu batal puasanya, maka dia nanti wajibnya hanya mengqadha saja. Atau dia itu sengaja muntah, sengaja membatalkan puasanya tanpa ada uzur, atau batalin puasa gara-gara sakit, batalin puasa gara-gara safar, maka dia wajibnya mengqadha saja, pembatalan yang biasanya. Ada orang yang kewajiban membayar fidyah saja, nggak wajib qadha. Tadi sudah kita jelaskan, orang yang sudah sepuh dan orang yang divonis oleh dokter nggak bakal bisa sembuh dari sakitnya, maka dia kewajibannya bukan mengqadha karena nggak mungkin dia bisa puasa. Kewajibannya hanya membayar fidyah saja. Dikeluarkan kewajibannya mulai dari munculnya fajar, itu sudah wajib. Kalaupun dikumpulkan di akhir Ramadan langsung 30 mud pun boleh. Yang ketiga, orang yang wajib membayarnya fidyah plus qadha. Siapa itu? Yaitu orang yang membatalkan puasanya demi orang lain. Demi orang lain saja. Ini wajibnya qadha plus fidyah. Contohnya wanita hamil. Ibu hamil nggak puasa Bu? Enggak. Kenapa? Takut janin saya nanti begini, kurang gizi dan lain sebagainya. Takut, khawatir hanya ke janin saja. Demi orang lain janin si ibu nggak puasa. Maka ibu ini nanti wajibnya 2, 1 mengqadha dan yang kedua membayar fidyah. Sedang menyusui ibu nggak puasa? Enggak. Kalau saya puasa nanti air susu nggak keluar, kasihan ini si anak. Hanya khawatir kepada anak saja. Maka ibu ini nanti wajibnya mengqadha plus membayar fidyah. Ada orang tenggelam, ya, umpama itu anak kita. Wah, ini kalau anak nggak saya selamatin, dia bakal meninggal. Tapi saya puasa, kayak nyelamatin nanti batal puasa saya kemasukan air. Ya aja lah, batal puasa nggak apa-apa, penting anak saya selamat. Ya kan? Dia rela batal puasa demi orang lain. Maka ini orang nanti kalau sudah nyelamatin kemudian batal puasanya kemasukan air, dia wajibnya qadha plus membayar fidyah. Dan tambah satu lagi, orang mengqadha plus bayar fidyah adalah ketika punya hutang puasa sampai datang Ramadan berikutnya belum dibayar. Maka ini orang wajibnya mengqadha plus membayar fidyah. 1 tahun 1 fidyah, 2 tahun 2 fidyah, 3 tahun 3 fidyah dan seterusnya.
puasanya utang 5 tetap dibayar 5 Bapak Ibu, enggak berbunga, enggak jadi 10, enggak, puasanya tetap 5. Yang berbunga adalah fidyahnya. Kalau setahun 1 fidyah, 2 tahun 2 fidyah, 3 tahun 3 fidyah. Utang puasa 5 hari, 3 tahun enggak dibayar, berarti berapa dia bayarnya? 5 puasa plus berapa fidyah? 15. Itu ya. Terus yang keempat adalah orang nggak ikut puasa Ramadan nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Siapa itu? Anak kecil, orang gila, orang kafir. Ini mereka nanti tidak wajib qadha, tidak wajib membayar fidyah. Nah, maka nanti saja ya sudah ya, kita tutup dulu, nanti insya Allah kita